Perkenalkan, nama saya Claudius Simi, saya dari Kulsal. Saya sekarang berada di ekowisata mangrove di Osaka Barat. Maksud dan tujuan saya datang sini yaitu guna melaksanakan tugas praktikum mata kuliah konservasi. Oke, sekarang saya sudah berada di hutan mangrove yang berada di Osaka Barat, di mana hutan mangrove ini merupakan salah satu contoh konservasi yang berada di Kota Jepang. Fungsi dari hutan mangrove itu sendiri yaitu di mana dijadikan tempat atau habitat dari biota perairan dan juga dari bidang segi ekonomi, hutan mangrove ini dijadikan tempat pariwisata yang nantinya akan memperoleh penghasilan bagi masyarakat sekitar. Namun berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah konservasi, di mana di sini masih banyak kendala atau faktor yang menyebabkan akan tercemarnya lingkungan hutan mangrove itu sendiri. Salah satu contohnya itu sampah plastik yang sumbernya itu dari pemukiman, dan juga kelalaian dari wisatawan yang datang berkunjung ke hutan mangrove ini, di mana mereka membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan tercemarnya lingkungan mangrove itu sendiri dan akan berpengaruh juga terhadap biota yang hidup di hutan mangrove itu sendiri. Seperti yang terlihat pada video, di mana situ banyak sekali sampah, baik sampah anorganik maupun organik. Pengaruh dari sampah tersebut terhadap ekosistem mangrove, di mana yang paling berdampak negatif di sini yaitu sampah anorganik. Dampaknya terhadap ekosistem mangrove yaitu apabila sampah anorganik tersebut menumpuk, maka pertumbuhan dan perkembangan mangrove akan terganggu karena sampah anorganik tersebut akan melilit akar napas dari mangrove, dan juga sampah anorganik tersebut menyumbat lentisir pada mangrove sehingga proses respirasi pada mangrove terganggu yang akan menyebabkan kematian pada mangrove. Sedangkan dari sisi dampak positifnya itu yaitu sampah organik, di mana sampah organik ini dapat dihancurkan oleh aktivitas bakteri melalui proses dekomposisi yang nantinya akan menyuburkan tanah pada ekosistem mangrove, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan mangrove akan berjalan dengan baik. Kemudian pengaruh sampah terhadap ekosistem terumbu karang seperti sampah anorganik, khususnya sampah-sampah plastik, di mana sampah plastik ini mengandung makroplastik yang bersifat racun. Kemudian sampah-sampah organik ini juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan dari mikroorganisme patogen yang akan menyebabkan timbulnya penyakit pada terumbu karang. Ini merupakan salah satu contoh terumbu karang yang rusak yang diakibatkan oleh sampah plastik atau sampah anorganik. Kemudian pengaruh sampah terhadap ekosistem lamun. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik sendiri merupakan sampah yang dapat diurai secara alami oleh aktivitas mikroorganisme. Pembuangan sampah organik ke laut mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut bagi lamun, dikarenakan terjadi endapan yang disebabkan oleh biomasa air yang menyebabkan kekeruhan pada air, sehingga mempengaruhi proses fotosintesis pada lamun tidak berjalan dengan baik karena penetrasi sinar matahari berkurang. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri merupakan sampah yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Sampah anorganik akan mengganggu kehidupan ekosistem lamun karena terjadi endapan sampah yang disebabkan oleh biomasa air. Kemudian air menjadi keruh
dan akan menghalangi penetrasi sinar matahari sehingga tumbuhan lamun sulit untuk berfotosintesis dan bahkan mengakibat kematian pada lamun.